Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya mengucapkan terima kasih sebelumnya kepada Ibu Mia dan Ibu Lili. Nah, pada kegiatan ini adalah kegiatan persiapan ibu-ibu untuk mengajar di kelas tentunya. Sebelumnya, ya kita sebatas ngobrol. Saya di sini tentunya ingin mengetahui apa-apa yang Ibu Mia, Ibu Lili persiapkan untuk di kelas. Nah, sebelumnya Ibu Mia ya, Ibu Mia di kelas akan mengajarkan apa mata pelajaran pendidikan Pancasila atau PKN. Tujuan yang ingin diharapkan dari materi yang disampaikan apa? Tujuannya yaitu anak-anak bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-harinya tentang poin-poin Pancasila 1-5. Kemudian jadi siswa itu paham betul tentang pendidikan Pancasila semuanya barangkali ya. Terus kemudian untuk apa gitu kegiatan pembelajaran PKN itu bagi siswa? Menumbuhkan karakter anak agar anak bisa mandiri, agar anak bisa lebih disiplin, misalkan di sekolah atau di rumah, kayak semacam kita sebelum makan bisa membaca doa, itu kan merupakan implementasi dari poin pertama Pancasila. Nah, misalkan kita melaksanakan sholat 5 waktu juga itu pelaksanaan implementasi poin pertama. Atau misalnya musyawarah, misalkan di kelas, itu kan merupakan merealisasikan poin yang keempat. Jadi anak bisa menumbuhkan poin-poin tersebut di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian untuk mengajarkan itu semua di dalam kelas, strategi apa yang Ibu buat sehingga materi itu bisa diterima oleh siswa, bisa dimengerti oleh siswa dengan mudah. Yang pertama, strateginya dia mengkondisikan anak terlebih dahulu. Anak setelah kondusif, dia persiapkan alat, bahan, atau media yang akan digunakan, seperti contoh gambar. Karena dalam mengenalkan simbol-simbol Pancasila, tidak mudah dengan hanya omongan saja. Kita harus memberikan seperti contohnya gambar atau video-video dengan audiovisual dan fotostory. Audiovisual itu mendengar dan melihat, fotostory-nya gambar. Nanti setelah anak melihat dan mendengar apa yang kita jelaskan, kita bisa menanyakan kembali atau mengulas kembali materi yang telah kita ajarkan, dan anak lebih memahami dibandingkan dengan kita metode ceramah. Begitu ya, melibatkan aktivitas sesuai dalam proses pembelajarannya, kemudian menyiapkan juga alat peraga sehingga keterlibatan mereka itu lebih dalam proses pembelajaran. Baik, terima kasih Ibu Mia atas persiapan Ibu Mia dalam proses observasi di kelas. Baik, Ibu Mia, nanti kiranya mohon izin nanti barangkali saya berkunjung ke kelas. Untuk sekedar lihat apa yang direncanakan seperti yang dimintakan. Untuk berikutnya, sebentar, Ibu Lili ya? Iya, Pak. Bu Lili kelas berapa, Bu Lili? Kelas 1. Oke, kelas 1. Kelas 1. Oke, rencananya pelajaran apa ya? Rencananya pelajaran matematika, Pak. Matematika. Kalau kelas 1 kebetulan materinya baru penjumlahan dan pengurangan. Gitu. Jadi saya mengajarkan dulu pengurangan penjumlahan dari awal. Terus kemudian ya seperti itu, mengkondisikan anak dulu pertama awal biar mereka mampu menjelaskan yang saya ajarkan. Dan kemudian nggak dengan cara kita 1+1, nggak seperti itu, Pak. Sebelumnya saya menanyakan satu persatu dulu anak itu tentang benda pensil yang mereka bawa ada berapa, pulpen yang mereka bawa ada berapa, menghitung benda-benda terlebih dahulu. Kemudian saya membawa juga bahan ajar, membuat keterampilan pengurangan dan penjumlahan gitu, Pak. Kemudian biar mereka kan saya membuat keterampilan warna-warni dari styrofoam, terus kemudian ada angkanya, ada gambarnya, ada
dari kertas origami gitu. Jadi si anak itu bisa mempraktekkan penjumlahan dan pengurangan sendiri, maju ke depan satu. Jadi untuk tujuan siswa itu memahami bentuk-bentuk pengurangan dan penjumlahan. Iya. Kemudian strateginya apa? Apakah menggunakan hal yang sama seperti alat peraga? Iya, alat peraga, Pak. Dan itu contohnya tadi dari styrofoam gitu. Jadi styrofoam itu ya? Iya. Baik, terima kasih Bu Dewi. Untuk selanjutnya nanti baik Ibunya maupun Bu Dewi ya saya menunjukkan untuk nanti pertemuan di ruangan Ibu semua ketika ajar. Jadi apa yang Ibu sampaikan, ya. Kemudian apa yang Ibu rancang di RPP-nya, kemudian akan observasi, dan nanti setelahnya kita akan melakukan refleksi secara bersama-sama. Gitu ya. Baik untuk hari ini, terima kasih saya sampaikan ya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Media gambar foto story deh. Belum ya. Baik, kita alhamdulillah ya waktu kemarin kita telah menyelesaikan program observasi Ibu Mia Ajar gitu. Nah, tentunya sedikit mari kita refleksi apa yang Ibu ajarkan di dalam kelas. Menurut Ibu dari apa yang Ibu sampaikan di dalam kelas sekarang ada sesuatu hal yang perlu kiranya mungkin dalam misalnya kita strategi atau model pembelajarannya atau metodenya bisa kita ubah. Misalnya karena kan pas kemarin mungkin kurang apa ya, anak-anak kurang kondusif karena mungkin mereka berebut gambar atau melihat gambar di depan. Nah, jadi kita carilah strategi yang baru agar anak lebih kondusif lagi dalam belajar. Terus tidak berebut dalam melihat gambar atau video yang kita tampilkan. Karena anak kelas 1 ya, rasa ingin tahunya tinggi dan anak pengennya saya dulu. Nah, seperti itu. Jadi variasi metode ya? Ya, metode dan strategi. Dan strategi? Ya. Dengan tujuan? Dengan tujuan agar anak lebih kondusif dalam pembelajaran. Kondusif. Ya. Tapi secara umumnya Ibu merasa puas dengan proses pembelajaran yang dilaksanakan? Ya, secara keseluruhan mungkin kurang puas sih Pak, karena mungkin penyampaiannya mungkin saya terlalu cepat, jadi anak-anak ya kondusif, ya kurang kondusif lah intinya gitu. Sehingga perlu perlu diperbaiki. Ya. Setelah Ibu Mia mengungkapkan apa yang Ibu Mia rasakan dalam pembelajaran, kemudian kedepannya aktivitasnya lebih ditambahkan ke arah mana? Aktivitas di kelasnya lebih ke apa? Misalnya pengembangannya misalnya dalam mengerjakan tugas kita bisa mengkelompokkan anak, tidak individu lagi, karena dalam kelas itu pasti aja ada anak yang kayak tertinggal gitu Pak. Nah, dengan kita mengkelompokkan anak, maka anak akan lebih ikut aktif dalam kelompok tersebut, sehingga anak yang tertinggal akan terbantu dengan teman-temannya yang sudah supaya siswa itu ikut aktif ya. Ikut aktif dalam pembelajaran tersebut. Kemudian ukuran keberhasilannya gimana? Ukuran keberhasilannya. Bu Tia itu kan tadi menjelaskan secara kelompok dengan tujuan agar semua siswanya itu aktif. Kemudian untuk mengukur keaktifannya siswa seperti itu. Mengukurnya mungkin kita memberikan kayak semacam lembar kerja siswa. Nah, kita membagikan dalam sebuah kelompok, misalnya dalam kelompok masing-masing satu lembar kerja siswa, lalu anak mengerjakannya dengan bersama kelompoknya tersebut. Nah, dan anak di sana kan bisa menemukan rasa saling tolong-menolong, kerjasama yang baik dengan temannya. Jadi
hal yang bisa mendukung untuk keberhasilan yang disampaikan itu apa? Hal-hal yang mendukungnya satu mungkin dari alat peraga bisa, Ya. terus dari kita mengkondisikan anak bisa, dalam menjelaskan atau memaparkan materi juga bisa, karena dengan kita mengkolaborasikan dari materi ajar, alat peraga, metode, RPP dan sebagainya dengan baik dan terencana, maka pembelajaran akan sesuai tujuan pembelajaran yang kita akan capai. Terima kasih Bu Mia. Kira-kira sudah cukup apa yang disampaikan dari kegiatan perbincangan tadi. Ya. Coba apa ya perasaan gitu ketika kita ngobrol tadi? Perasaannya ya sangat senang, menyenangkan, ya senang, menyenangkan, ya dengan kita ngobrol ini kita bisa sharing, sharing dengan metode atau strategi yang akan kita gunakan, dan kita bisa tukar pikiran dengan teman sejawat kita, misalnya kita dibantu atau kita membantu teman kita. Misalnya ada kekurangan, kasih masukan, dan teman kita minta bantuan, kita bantu. Jadi saling tukar pikiran, sharing itu yang mungkin kita. Baik, terima kasih. Ini apa yang Ibu Mia sampaikan. Ya. Saya catat di sini. Mudah-mudahan refleksi bagi Ibu sebagai pengajar kelas dan tentunya agar tujuannya lebih baik dalam kegiatan proses pembelajaran di sini. Baik, terima kasih. Untuk hari ini saya sampaikan terima kasih. Silakan. Ya, Mas. Jangan lupa Bumi aja Pak, yang ini mah satu.